Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut kuliah kita di pertemuan kedua ya. Kok kedua, kelima nih ya. Kali ini kita akan belajar tentang komponen penting ya untuk pemrograman microcontroller, yaitu ISO buzzer ya. Nah, nanti di contoh program kali ini nanti kita hubungkan dengan materi-materi sebelumnya, misalnya perintah loops ya, yang kemarin sudah kita coba ya. Baik, mungkin langsung aja ke simulatornya. Jadi pada contoh ini saya menggunakan satu sensor ya, sensor temperatur ya, dan menggunakan satu komponen lagi Piecer buzzer namanya, ISO buzzer namanya. Ya, namanya ini namanya ISO buzzer ya, untuk bikin suara ya. Jadi untuk menghasilkan output suara ISO buzzer ini. Ini switch untuk menghidupkan matikan suara dari ISO buzzer ya. Nah, ini resistor untuk mengatur suplai arus ya. Jadi ini supaya arus yang masuk ke ke switch relay ini dikecilkan ya arusnya ya. Supaya dia biasanya supaya lebih responsif ya untuk saat dikendalikan ya. Oke, jadi nah programnya ini kalau kamu buka di Tinkercad, caranya kamu cari di menu search ya. Di menu search kamu ketikkan ISO buzzer gitu. ISO buzzer. Tulisannya kayak yang di landing itu ya. Kalau ketikkan kayak gini, ISO buzzer gitu. ISO buzzer tulisannya ya. Nah, tuh. Nanti sudah ada orang yang bikin ini ya. Sudah ada yang bikin Tinkercad ini. Nah, tinggal kamu copy aja, copy Tinkercad ya. Nah, terus kamu playkan ya di tampilan Tinkercad kamu ya. Nah, kodingnya ya. Ini kodingnya, jadi gunanya ini sensor suhu yang untuk mendeteksi suhu ya. Suhunya ini bahkan diatur dengan beberapa format ya. Ada format Fahrenheit, ada format Celsius ya. Nah, ini Celsius, ini Fahrenheit ya. Nah, kalau urutan programnya nih ya, pertama membaca data analog yang ada di anode ya. Jadi sensor suhu ini menghasilkan sinyal analog. Karena itu kalau kita lihat sketnya ya, dia masuk ke jalur analog anode gitu ya. Nah, masuk jalur anode, terus kita di programnya tipenya tipe yang dihasilkan ini tipe data float ya, desimal ya, karena suhu ya. Jadi suhu itu harus detail kan, harus presisi ya. Koma itu perlu, penting gitu ya. Jadi selisih koma ya bisa selisih hasilnya gitu ya. Nah, itu ini perintah untuk membaca data input di sinyal analog A0 ini dengan menggunakan perintah analog read A0 ya, berarti membaca sinyal yang masuk ke jalur A0 ini ya, sinyal analog, masukkan ke variabel I. Jadi hasil pembacanya simpan ke variabel I. Kemudian diolah ya, ini untuk membaca, sebenarnya dibaca itu tegangannya ya. Diolah dengan rumus ini untuk menghasilkan format suhu ya. Nah, supaya jadi suhu maka rumusnya seperti ini. Nah, ini ikuti aja. Oke, nah, setelah formulasikan, dikonversi dengan rumus ini ya, rumus C sama dengan V min 0,5 kali 100, maka akan jadi suhu ya, suhu dalam satuan Celcius. Nah, gitu ya. Itu. Nah, kemudian apa ini gunanya ISO buzzer ini? Dia akan mendeteksi suhunya nih. Kalau suhunya lebih dari 45 derajat, maka kaki buzzernya yang ada di kaki 8 ya, jadi kaki 8 ini dipakai untuk inputnya ISO buzzer ya, luarannya ini. Maka dia akan di setting high sehingga buzzernya akan bunyi ya, mengeluarkan suara. Bikin high, dia akan bunyi. Kemudian kalau ini supaya bunyinya tuh bunyi berdetak gitu ya, supaya berdetak ini dibikin high, terus kadang dia habis itu dibikin low gitu ya. Nah, dengan delay 1000 mili detik ini, maka nanti akan bunyi suara berdetak gitu ya.
Nah, kita coba aja ya, kita coba simulasikan. Oke, kita start simulasi ini. Supaya gambarnya jelas, ini saya tutup codingnya ya. Oke. Ini sudah jalan itunya ya. Nah, supaya sorry, ini saya tutup dulu ya codingnya ya. Oh, sorry ini ya. Sorry, saya tutup dulu codingnya nih. Nah, gini. Terus baru saya start simulation nya. Oke. Karena saya harus mengeluarkan atau nah ini kalau sudah jalan ini simulasinya ya. Terus saya klik ini komponen sensor suhunya nih. Nah, ini suhunya defaultnya 25 ya. Suhu kamar ini maksudnya. Kalau saya naikkan suhunya, nah bunyi ya. Bunyi sinyal ya, bunyi suara dari pisunya nih. Nah, ini tandanya panas ya. Nah, berarti ini bisa untuk alarm itu, untuk alarm kebakaran kalau kamu di rumah ya. Jadi kalau di rumah kamu tinggal ya, kamu pasang alat ini, tinggal dikonekkan nanti ke internet ya. Nanti bisa ngasih tahu di rumah kamu kompornya nyala misalnya itu ya. Kamu tinggal rumah kompornya nyala kan bahaya. Ini contohnya gitu terapannya di smart home ya. Nah, kalau ini outputnya baru ke piso buzzer ya. Nanti outputnya bisa aja dikirim ke internet sehingga bisa ngasih tahu ke HP kamu. Biasanya kan gitu kan kalau kamu punya ibu kamu biasanya atau bini kamu ya, lah keluar rumah bawa mobil jauh-jauh baru ingat nah, tadi kompornya nyala apa mati. Nah, gitu kan. Nah, mending nggak mau balik lagi nah jauh ya. Nah, mending buka HP-nya ya. Di rumah lah dipasangi microcontroller lalu tahu kan oh di rumah ini suhunya normal oh, berarti tidak ada benda panas yang nyala gitu. Oh suhunya tinggi nih di atas 40 di atas 50 nya oh berarti ada kompor nyala ya. Tentu sensornya dekatkan dengan tempat yang biasa suhunya naik turun ya. Nah, misalnya di dapur gitu. Kalau di situ panas suhunya oh berarti panas itu ini. Berarti bisa dipakai untuk alarm itu ya, alarm kebakaran bahkan ya. Ini nggak malida di sensor ini ya. Nah, sekarang kalau mau menarik lagi, supaya lebih menarik, sekarang codingnya kita oprek ya. Kita akan ngoprek codingnya nih. Saya pengen bunyinya tuh bunyi sirene. Ya, gimana caranya? Nah, caranya browsing aja ya. Banyak orang aja. Ketikkan aja ini. Sirene dengan piezo buzzer. Nah, ini saya browsing aja nih. Tanya ke Google ya. Jadi sebenarnya amun kamu tuh nak pengen pinter, nggak usah lah kuliah itu ya. Kamu belajar aja sama Google itu pinter ya. Nah, masalahnya tinggal kamu nak pinter apa karena Google itu bisa apa wae ya. Pening juga kamu nak nyari tak fokus ya. Caranya fokus. Apa yang nak kamu butuhkan ya. Ada sama Google diajari. Ini kamu klik ya, saya ngeklik salah satu ini, nanti muncul ini. Nah, muncul coding nih. Nah, coding nih. Lihat, ini pakai looping for ya. Pakai looping for. Nah, ini kita edit pakai while juga bisa nih. Kita edit pakai while. Tinggal ini kamu blok ya. Di blok ya. Sekarang saya ingin supaya pisau buzzernya itu bunyinya kayak bunyi sirine. Nah, gitu ya. Nah, maka caranya mana tadi? Tinkercad aku ya. Nah, saya buka lagi Tinkercad-nya. Nah, ini tinggal dipastekan di sini. Ya, pastekan di sini. Kalau tadi saya sudah ngedit pakai while ini bahkan ya. Saya edit pakai while ini. Coba ya saya copy nih yang editan saya yang pakai while ini. Satunya pakai while, satunya pakai for bahkan. Jadi ini algoritmanya untuk bikin sirine itu algoritmanya caranya adalah bikin suara buzzernya ini. Nah, kan buzzernya ini kan I-nya itu nandakan frekuensi suaranya ya. Ya, besar idaknya suara ya. Nah, kalau mau dibikin kayak sirine berarti dibikin variabel ya. Kalau yang sebelumnya ini hanya ditulis ini buzzernya high gitu kan. Nah, ini kan hanya buzzer high gitu. Sekarang kita bikin buzzernya diisi dengan angka yang variabel ya. Angka yang kita gerakkan nih. Digerakkan dari 262 sampai 523. Nah, itu ya. Nah, kita gerakkan dengan dua level ya. Yang pertama levelnya naik dari 262 naik sampai 500 ya. Kemudian yang di bawahnya ini dari 523 turun, kita turun. Ini kan min ya. Nah, indeksnya kita turunkan nih, min gitu ya. Nah, maka dia akan turun, maka nanti suaranya akan naik, turun lagi, ya gitu ya. Jadi kayak grafik trigonometri ya, kosinus ya, jadi gelombang kan. Nah, ini kita matikan ya, ini karena ini kalau yang baris 17 ini suara yang tadi hanya berkedip tadi ya.
Kita mau bikin ini suaranya seperti sirine. Ya. Nah, sekarang kita coba ya. Saya udah ngubah ini, saya coba. Saya tutup dulu ya biar codingnya nggak kelihatan. Oke, terus saya start simulasi lagi. Oke, kalau kamu ada yang mau nyoba, silakan di browsing aja di Tinkercad-nya ya. Program tentang Pixel Buzzer ini. Pisu Buzzer, kalau salah ngomongnya. Oke, saya klik temperaturnya, terus saya naikkan suhunya ya. Saya naikkan suhunya. Komputer saya kebanyakan program jadi agak lancar. Ya. Ini kalau diklik buttonnya ini harus mati. Program buttonnya itu harus dimulai. Nah, kira-kira gitulah ya. Saya stop aja simulasinya. Oke, ada yang mau niru? Silakan. Di screenshot dulu boleh. Silakan di screenshot codingnya ini ya. Terus ditiru ya. Saya cuma ngedit yang ada di Tinkercad ini. Saya tambah lagi ya. Saya oprek ya. Saya pengen bunyi sirene. Kalau kamu nyalakan mensimulasikannya itu di komputer kamu yang nggak ada jalan program lain kayak komputer aku ini kan banyak ada zoomnya ada itu. Jadi berat komputernya maka suaranya nggak halus tadi, suaranya nggak halus. Tapi kalau kamu jalankannya cuma di Tinkercad aja atau bahkan kamu bikin scan-nya nih, kamu di Arduino kamu tinggal dirangkai nih, kan nggak rumit tidak nih, tinggal ditiru aja nih. Terus kamu uploadnya programnya di sini ya, di Arduino-nya, pakai ID Arduino-nya, nah dia akan jalan ya. Suaranya pasti akan lebih halus ya, kayak Sirine-nian gitu ya. Oke, ada pertanyaan atau ada yang mau niru? Saya kasih waktu, silakan di screenshot boleh, atau nanti nih saya pasang di e-learning juga boleh ya. Saya pasang nih di e-learning ya. Codingnya saya pasang di e-learning. Sketnya yang di e-learning itu nanti saya edit juga boleh. Saya edit ngikutin aja ya sketnya ya. Yang di learning itu masih ini kok materi kuliah yang semester yang dulu ya. Nah, ya simpel aja nih. Nanti oke, saya tambahkan di sini boleh ya. Ya. Saya tambahkan di sini. Untuk materi codingnya ya, materi praktikum ya. Kasih nama nih materi praktik ya. Materi praktik ini. Coding Pixel Buzzer ya. Dengan perintah loop. Nah, ya. Nah, ini codingnya. Oke. Ini nanti muncul di learning kamu ya. Kamu bisa tinggal copy paste aja ya. Lemah ya. Cuman pelajari ya. Kadang kita tuh karena dimudahkan oleh teknologi itu jadi otak kita kurang terlatih ya, kurang terangsang ya harusnya. Dalam pembelajaran itu yang penting tuh menginput informasi di otak kita kan. Tapi kalau kita hanya mengcopy-copy saja itu kan kadang nggak terekam di otak kita ya. Sehingga ya nggak pinter juga ujung-ujung kita ya. Namun nggak pinter dicoba nih ya nih. Kalau dicoba biasanya terekam di otak. Nah sudah nih di pertemuan 5 sudah saya upload ya codingnya ya. Materi praktik kemarin ini. Nah ini materi praktiknya. Udah ya yang mau ini tentu kamu sketnya harus bikin tadi ya sketnya ya. Kalau mau di simulator sketnya bikin ini. Kalau mau di Arduino-nian juga silahkan, lebih bagus ya. Yang di Arduino boleh nanti di foto ya, ngikuti sket ini foto terus upload di tugasnya ya, boleh. Atau di forum boleh, silahkan ya. Untuk aktif di forum atau tugas ya. Ada pertanyaan atau ada yang mau presentasi boleh? Silahkan yang mau bertanya atau mau presentasi. Di Tinkercad ini kamu bisa
bisa nyari proyek-proyek yang sudah dibikin orang lain, karena Tinkercad itu mirip media sosial juga, tapi media sosial khusus untuk hobbyist microcontroller. Kamu bisa di sini browsing ya, nyari sketch-sketch yang berhubungan dengan sensor apa, data suhu apa. Ini tadi saya ketikkan Piso Buzzer muncul ini. Tinggal kita playkan aja, lalu kita bisa pelajari codingnya. Disimulasikan dulu, terus dicoba di alat kalau mau bagus ya mengertinya nih. Ini kuliah yang keren loh sebenarnya, mata kuliah kita nih. Baca dijual ini keahlian ini. Banyak di industri, di pabrik-pabrik yang besar ya, itu kadang dia untuk mengendalikan alat-alat yang simpel itu butuh microcontroller ya. Itu proyeknya mahal itu kalau kamu misalnya kalau misalnya di busri ya, nah itu cerobong asapnya itu biasanya harus dipasang sensor itu untuk deteksi apakah ada kandungan asam yang terlalu tinggi atau tidak gitu. Kalau kandungan asam yang terlalu tinggi, dia harus mengendalikan mesinnya kan supaya tidak mencemari lingkungan. Nah itu ya kalau kamu orang mikrokontroler mudah itu, tinggal nyari sensor tingkat keasaman udara misalnya, itu banyak dijual di online bahkan. Tinggal kita pakai. Oke, ada nggak yang mau presentasi? Diam nggak lo ya, kamu ini pasif ya kuliahnya ya. Ya. Isi, Pak. Ya, siapa nih? Pak, itu tadi proyeknya itu berhasilnya tuh gimana tuh, Pak? Ada suara, Pak ya? Iya, muncul suara. Ini kebetulan kan udah di copy, Pak. Nah, coba presentasikan ya. Presentasikan ya, coba ya. Kamu saya bikin, saya stop share dulu, ntar ya, saya stop share dulu. Terus kamu saya bikin host, ntar ya. Ntar ya. Ini menurut saya kok hilang nih. Partisipan. Mana partisipan saya? Oh, ntar dulu. Partisipan. Nah, kok udah muncul nih partisipan saya? Aduh, sorry ini sebenarnya nggak masalah nih. Tidak muncul tampilan partisipan saya. Yang mana saya? Ayo cerita aja kamu, yang mana? Apa masalahnya? Kebetulan kan itu kan udah dicoba, Pak. Sketnya atau saya ini salah di sketnya atau tapi kan coding tidak, udah kamu gambar di sendiri sketnya apa dapat dari Tinkercad? Gambar sendiri sih, Pak. Oh, Tapi gambar sendiri. Kalau gambar atau sendiri, beda ya, Pak ya? oke, apa saya munculkan lagi gambar saya? Pastikan gambarnya sketnya persis ya. Terus diupload di program-program yang saya share di e-learning itu. Yang sesuai dengan yang di e-learning tadi, Pak. Sebenarnya kamu nyari di Tinkercad, karena tadi saya juga cuma dapat di Tinkercad tadi. Di Tinkercad ya, kamu cari di menu search ya. Nah, coba saya demokan ya. Nah, ini udah muncul. Di menu search itu kamu ketikkan Piso Buzzer gitu. Nah, coba ya, saya share screen lagi ya. Ini zoom saya agak masalah ini, enggak muncul ini. Itunya apa? Menu yang di bawah itu enggak muncul ini. Agak bermasalah nih zoom saya. Tadi waktu share screen saya. Mana tombol share screen saya ini? Nah, enggak kelihatan, enggak muncul ini. Atau hilang kemana nih? Ini rasain. Ini bisa nih. Ya. Share screen. Saya share screen lagi deh. Nah, ini kamu bisa nyari di sini. Kelihatan nggak layar saya? Belum, Pak. Udah kelihatan, Pak. Nah, sudah ya. Nah, ini kan ada menu search di sini. Nah, di menu search ini kalau kamu ketikkan nih, kau nak nyari sketch tentang apa gitu nih, bisa di sini. Ketikkan aja piezo tulisannya piezo buzzer. Nah,
Muncul nanti banyak orang yang bikin sudah pernah bikin sketch-sketchnya. Nah itu. Oh sorry, nggak keluar ini. Tadi saya keluar gimana ya? Atau cari di learn. Kamu cari di tombol learn itu ya. Nah, kalau punya saya kan langsung muncul di sini. Nah, ini contoh-contoh yang sudah dibikin orang. Ada banyak di sini. Kalau kamu browsing ke bawah, ada proyek-proyek yang sudah dibikin orang. Nah, saya tadi cuma ngambil pokoknya yang ada di sini tadi. Di mana tadi? Di antara ini, masalah ini nih, saya mana tadi? Ada tadi di antara ini lah tadi. Oh ini tadi, nah ini kan, ini temperature control ini. Karena saya lihat ada gambar pisaunya. Nah, jadi bahkan kita belajar dua nih, belajar tentang apa? Temperatur sensor ya, sama pisau buzzer ini. Ini tinggal diklik ya. Terus langsung pilih Tinker Disk ya. Nah, ini kita jalankan ini sketch orang ini ya. Gak apa-apa mau kita pelajari ya. Kita oprek ya. Kita butuh ngembangkan programnya tinggal dioprek aja. Oke, ada yang ini bentar ini bisa saya keluar. Ini saya bisa Pak, cuman nggak mati-mati dia Pak suaranya Pak. Oh, nah ya itu memang yang coding untuk apa switch-nya itu perlu kita tingkatkan, perlu kita bagus itu. Kayaknya belum bagus itu yang di situ coding untuk apa relay-nya itu perlu kita bagusin itu. Kan itu nggak jalan tuh artinya program untuk apa relay-nya itu belum jalan bagus gitu kan. Ya, saya bisa, Pak. Saya, Pak. Ada yang jalan? Oke, saya jalan, Pak. Oke, saya bikin mas. Oke, silakan. Zamzami, kamu sudah host, saya stop share screen ya. Oke. Silakan kamu share screen ya. Rahmat Zamzami tadi katanya. Ya, Pak. Oke, nah. Jadi untuk men-stop apa bunyi kamu ya di stop simulasi aja. Nah, itu tuh yang program untuk tombolnya belum sempurna nih. Nah, sekalian jadi tugas kamu coba sempurnakan program untuk tombolnya itu sehingga kalau ditekan relaynya itu ISO buzzernya mati gitu. Nah, coding yang ada di situ kurang sempurna. Belum masih ngeblank nih kamu. Sorry ya, komputer ini. Sudah atau belum, Pak? Di layar saya masih blank. Blank, Pak. Bentar, Seperti loading, masih loading ya. Ini sudah, Pak. Belum kelihatan. Kalau teman yang lainnya kelihatan nggak layarnya, Zamzami? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya?